Halo guys, selamat datang di channel Akpres. Aku Abi di sini sebagai tutor MBL. Di video kali ini kita akan belajar mengenai solusi SPL dan aplikasinya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bab 10 MBL, yaitu tentang solusi SPL dan aplikasinya. Oke, masuk slide pertama ada SPL 2 variabel. Nah, untuk SPL 2 variabel ini kita bisa menyelesaikan dengan metode grafik. Langkah-langkahnya yang pertama, kita bisa menggambarkan grafik garis dari masing-masing persamaan. Situ kita bisa menentukan titik potong dari kedua garis. Baru deh kita bisa menyelesaikan SPL dari titik potong yang udah dicari tersebut. Nah, contohnya itu kayak gini. Semisal garisnya itu, ini ada grafik, ada koordinat, dan ini ada, kita gambarkan sebuah persamaan, semisal persamaannya kayak gini. Nah, ini titik potongnya ada di sini, terhadap sumbu X sama sumbu Y. Ini terhadap sumbu X, dan sumbu Y. Kalau terhadap sumbu X artinya Y-nya 0, ini berarti X-nya 0, X sama dengan 0. Kalau yang ini Y-nya sama dengan 0. Nah, setelah dapat titik potongnya, kita bisa nyelesain SPL-nya dari titik potong tersebut. Ini kan baru satu persamaan ya. Jadi kita ambil satu persamaan lagi. Semisal persamaan tersebut digambarkan garisnya itu kayak gini. Nah, dengan titik potong sumbu X sama sumbu Y-nya di sini. Nah, dari dua persamaan garis ini kan ada, dia memotong tuh ya. Nah, yang potongan ini tuh solusinya gitu. Jadi solusi dari persamaan grafik ini, dua persamaan grafik ini adalah titik potong dari keduanya. Solusinya. Nah, jadi secara sederhananya kayak begitu cara menyelesaikannya. Ini contoh untuk yang sistem persamaan linear dua variabel yang bentuknya persamaan garis lurus. Nah, selanjutnya ada kekonsistenan SPL. Kekonsistenan SPL itu artinya adalah kayak berapa sih penyelesaian yang mungkin didapat dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, di sini konsistenan dibagi jadi tiga. Ada solusi tunggal, banyak solusi, sama tidak memiliki solusi. Nah, untuk kalau ditinjau dari grafik, itu gini. Semisal yang pertama kita punya garis dulu deh, garis acuan dulu. Garis acuannya misal biru ini. Terus, nah yang pertama ini berpotongan di satu titik. Case-nya sama kayak yang udah digambar ini nih. Jadi dia cuma berpotongan di satu titik gini. Nah, berarti dia satu solusi. Satu solusi. Ini yang merah dibulatin pakai merah dia. Satu solusi. Karena dia memotong di satu titik. Nah, untuk tuh case yang kedua itu berhimpit dua garis ya. Jadi dia satu garis, ibaratnya satu garis, tapi sebenarnya di situ dua persamaan. Jadi di sepanjang titik ini, dia adalah titik potong dari dua garis itu. Nah, karena banyak, berarti itu termasuk yang banyak solusi atau yang nomor dua ini. Nah, untuk yang nomor tiga itu kan tidak memiliki solusi. Jadi dia tidak berpotongan terhadap garis satunya. Pakai yang putih, yang coklat. Nah, ini kan garis acuannya yang biru tadi ya. Jadi yang ketiga tuh dia lurus sama gitu dan tidak akan pernah memotong di titik manapun. Jadi karena nggak ada titik potongnya, maka dia nggak punya solusi penyelesaian. Oke. Next, slide selanjutnya kita bicara tentang hubungan pangkat matriks dan kekonsistenan. Kalau di slide sebelumnya kita udah bicara tentang kekonsistenan, kita ingin menghubungkan ya ada apa hubungan antara pangkat matriks dengan konsistenan yang udah dipelajari barusan. Nah, di sini ada yang pertama, ketika pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B sama dengan N adalah ini jumlah variabelnya. Jumlah variabel.
Misalkan kalau dalam sistem persamaan linear, kita kan biasa variabelnya kalau nggak X, Y, Z, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau pangkat matriks A sama dengan pangkat matriks A gandeng B sama dengan jumlah variabelnya itu, maka SPL-nya itu konsisten dengan penyelesaian tunggal. Atau kalau yang digambarkan grafik tadi, dia punya satu titik potong. Gitu. Misal matriksnya gini, matriksnya, matriks A-nya itu 2, 1, 0, 1. Nah, terus kalau gandeng B, 1, gandeng 4, 2. Nah, nih kan kalau eh, yang udah dipelajari sebelumnya juga cara menentukan pangkat itu bisa menggunakan eselon baris. Nah, di sini kan udah kelihatan ya eselon baris nih. Nah, berarti pangkatnya kan 2 kan? Pangkat A 2. Nah, di sini pangkat A-nya 2. Nah, di sini AB-nya digabung karena A-nya udah 2, pasti A gandeng B-nya juga 2, nggak mungkin kurang dari 2. Nah, karena sama, ini juga variabelnya itu ada 2. Untuk gampangnya ngecek variabel ada berapa, tinggal lihat kolomnya ada berapa. Nah, ini kan kolomnya 2, berarti pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B sama dengan jumlah variabelnya. Nah, maka itu masuk ke yang SPL konsisten dengan penyelesaian tunggal. Nah, selanjutnya yang kedua ada SPL konsisten dengan penyelesaian banyak. Nah, untuk yang penyelesaian banyak ini, pangkat A-nya sama dengan pangkat A gandeng B, tapi kurang dari jumlah variabelnya. Nah, contoh matriksnya itu ganti. Nah, matriksnya kayak gini. Nah, kalau case-nya kayak gini, ini kan kalau berdasarkan eselon baris kan kalau nol semua nggak dihitung ya. Nah, berarti ini pangkatnya cuma ini, pangkat satu. Pangkat A1, pangkat A1, pangkat A gandeng B, ini juga nol kan, berarti satu juga. Sedangkan variabelnya ada 2, kolomnya ada 2. Nah, ini kondisinya pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B, tapi kurang dari jumlah variabelnya. Maka ini termasuk SPL konsisten dengan penyelesaian banyak. Nah, untuk yang selanjutnya, pangkat A tidak sama dengan pangkat B. Nah, ini kondisinya kayak gini. Misal 2. Nah, kalau kayak gini kan pangkat A-nya udah bener nih satu, pangkat A 1. Tapi ketika dia digandeng dengan matriks B, pangkatnya nggak lagi satu karena dia eselon baris nih yang keduanya. Nah, ini pangkatnya 2. Karena nggak sama, berarti dia nggak punya penyelesaian. Secara nalarnya juga bisa dinalar dengan semisal nih. Ini kan variabel X, ini variabel Y ya, misal. Nah, 0X ditambah 0Y sama dengan 2. Apakah mungkin? Nggak mungkin kan? Ini kan 0 tambah 0 sama dengan 2. Nah, ini tuh kontradiksi. Kontradiksi, jadi selalu salah gitu. Oke. Next, kita masuk ke metode penyelesaian SPL. Nah, untuk penyelesaian sistem persamaan linear ini, kita akan pelajari dua metode. Yang pertama, metode eliminasi Gauss, sama metode inverse matrix. Nah, yang pertama untuk metode eliminasi Gauss. Di sini bisa dilihat ada tiga gambar terkait dengan konsistenan yang tadi juga, yaitu ada SPL solusi tunggal, SPL solusi banyak, sama SPL tidak punya solusi. Nah, cara bedainnya gimana? Ini itu yang biru ini elemen matriks bukan nol. Berarti yang bukan biru itu nol, udah nol, yang lainnya nol sini. Misal ini 3 kali 3 ya. Misal 3 kali 3. Nah, yang ini bebas berapa? Yang penting ininya nol. Yang putihnya itu nol. Nah, kalau yang banyak solusi, semisal 3 kali 3. 3 kali 3. Nah, ini kalau yang banyak solusi, dia gini. Nol, nol, 0, 0. Nah, yang banyak solusi ini, baris paling bawahnya dia nol semua, termasuk juga yang gandengnya. Terus, kalau yang nggak punya solusi, dia dia mirip mirip sama yang banyak solusi, tapi yang gandengnya itu bukan nol. Gitu. Nah, gini. Ini terkait sama slide sebelumnya yang contoh matriksnya. Nah, coba kita contohin ke matriks 3 kali 3-nya. Untuk yang solusi tunggal. Disingkat aja lah ya, solusi tunggal. Misal gini. Ini udah gandengnya.
Kita pakai matriks satu. Ini. Nah, ini kita udah ngebentuk segitiga atas kan. Nah, segitiga atas kayak gini. Nah, ini kan pangkatnya udah bisa dilihat. Pangkatnya itu tiga karena eselon baris gini. Pangkatnya tiga dan saat digandeng juga pangkatnya tiga. Berarti ini solusi tunggal karena bentuknya kayak gini. Coba di ini pakai tinta yang warna lain. Nah, ini bentuknya kan kayak gini. Udah sedikit, udah mirip yang ini. Nah, kalau yang solusi banyak, ini kita ganti angkanya aja solusi banyak. Banyak ini bentuknya udah seperti yang kedua ini, yang ini kayak trapesium. Nah, kita bisa lihat berdasarkan bentuk matriksnya aja. Nah, yang ketiga ini kita bisa tuliskan tidak punya solusi. Solusi mirip bentuknya sama yang solusi banyak, tapi digandengnya dia bawahnya tuh bukan nol. Dua, tiga. Nah, ini bentuknya yang ininya kayak trapesium, tapi yang ininya tetap lurus gitu ke bawah. Nah, ini bentuk-bentuknya. Dengan catatan tadi daerah biru adalah elemen matriks bukan nol. Gitu. Selanjutnya, menggunakan metode inverse matrix. Caranya adalah dengan mengubah matriks SPL jadi matriks inverse dengan menggunakan OBD. Seperti yang ada di video sebelumnya, kita udah belajar tentang cara mencari inverse menggunakan OBD nih. Jadi matriks matriks yang pengen kita inverse kita gandeng dengan matriks identitas. Habis itu kita OBD sehingga yang awalnya matriks yang kita cari itu jadi matriks identitas dan hasil sampingnya nanti akan menghasilkan matriks inverse-nya. Nah, setelah udah dapet kayak gitu, kita cari menggunakan rumus X ini variabelnya, terus matriks matriks inverse yang kita cari dikali dengan hasilnya. Oke, ini dihapus. Kita masuk contoh. Kita pakai contoh matriks 2 kali 2 biar simpel. Nah, sel 2 kali 2 matriksnya. Kami matriks ini. Misal matriks A sama dengan satu. Nah, kan kita gandeng sama identitas ya. So, gini. Kita gandeng sama identitas buat cari ininya, inverse-nya. Gandeng satu. Sorry, salah. Bener. Nah, ini kita OBD. OBD, eh, dua kali min satu. Hasilnya di bawah. Hasilnya dua satu gandeng satu min satu. Tolong satu. Nah, habis itu ini kan udah pengen jadi identitas yang E1. Baris satunya kita kali dengan setengah. Nah, nanti hasilnya satu, satu ini udah jadi identitas dan kita udah dapat matriks ininya, matriks inverse-nya. Nah, yang ini merupakan matriks inverse nih, A inverse. Nah, kalau udah dapat kayak gini, kita uh, make rumus yang ini. Kita cari X-nya. A inverse-nya kan udah didapat setengah, ini salah.
Ini harusnya min setengah. Nah, dapat setengah min setengah 0,1. Nah, kita kali dengan, ini kan contohnya pakai contoh yang ini ya. Hasilnya sebentar. Hasilnya semisal 1 sama 2. 4 sama 2. Dikali 4 sama 2. Hmm. Deh, misal contohnya di sini aja. A, D, B, tuh, 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 1. Nah, ini bisa matriks awalnya. Nah, kita kali nih. Kita kali nanti akan didapat hasilnya matriksnya itu kayak gini. Hmm, sorry, salah satu. Satu, nah yang ini hasilnya 2. Min 2. 2 deh. Nah, maka satu ini adalah X-nya. Misal kalau kita pakai variabel X, Y, dan 2 ini Y-nya. Nah, caranya kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal ini yang pertama terhadap suatu SPL AX sama dengan B yang memiliki variabel X, Y, dan Z dilakukan serangkaian OBD sehingga diperoleh matriks gandeng diperbesar sebagai berikut. Nah, matriksnya ini, dan ini udah melalui proses OBD. Ditanya berapakah nilai X plus 2Y. Nah, ini berarti ganti tinta. X, ini Y, ini Z. Dan ini hasilnya. Nah, kita pakai metode Gauss. Kalau udah kayak gini kan udah di OBD ya. Di slide sebelumnya, nih kita udah OBD kayak gini. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya adalah, ini kan bisa dilihat di sini, 0, 0, 0. Berarti 0 kali X tambah 0 kali Y tambah 0 kali Z sama dengan 0. Nah, ini kan sesuai ya, tautologi, selalu benar. Nah, sebelumnya kalau kita lihat di sini, bentuknya itu gini, bentuknya bentuk kedua. Berarti dia punya banyak penyelesaian. Nah, makanya kita nggak ditanya satu persatu gitu, karena punya banyak penyelesaian. Nih, berarti Z-nya, Z-nya dari baris ketiga kita bisa dapat tautologi, terus kita tinjau baris kedua. Jadi dari metode Gauss ini bukan bentuk kedua, maaf, ini bentuk ke, ini bentuk ke, ini, ke- ya benar kedua. Tapi eh, ini kondisinya bukan Y-nya yang ini, tapi Z-nya. Ini kan 5 kali Z, ini 0, 0, 0, 0, kita nggak perlu tulis 5 kali Z sama dengan 10. Nah, Z-nya sama dengan 2. Kita dapat Z-nya sama dengan 2. Nah, setelah Z-nya sama dengan 2, kita baru masuk ke baris yang pertama. 1 dikali X berarti X tambah 2 kali Y itu 2Y tambah 3Z. Z-nya kita udah dapat 2. Z-nya sama dengan 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 4. Nah, X tambah 2Y yang kita cari ini, X tambah 2Y sama dengan 4 dikurang 6 sama dengan minus 2. Nah, jadi jawaban dari X plus 2Y adalah minus 2. Oke, masuk ke contoh soal kedua. Nah, dari contoh soal kedua ini kita bikin matriksnya. Ini eh, 3 variabel ya, ada variabel X, Y, sama Z. Kita bikin matriksnya di sini dulu, gambaran matriksnya. X-nya 4X tambah 2Y. Ini kan Z-nya nggak ada, berarti 0 sama dengan 3. Nah, ini X-nya nggak ada, 0 berarti X-nya. Z-nya juga nggak ada, 0. Nah, Y-nya ini 3 alfa. 3 alfa. Nah, yang ketiga ini, X-nya dia 0, Y-nya minus alfa,
Z-nya alfa minus 2. Alfa minus 2. Nah, ini bentuk matriksnya. Pertanyaannya adalah dengan alfa sebuah bilangan real agar SPL punya penyelesaian tunggal. Penyelesaian tunggal tadi bentuknya yang segitiga gini. Bentuknya kayak gini. Nah, tuh. Jadi ini kan karena bentuknya masih ini ya, masih ada yang belum nol yaitu minus alfa. Nah, kita bakal mencari biar terbentuk matriks yang kayak gini, yang bentuknya kayak gini. Kita Tadi matriksnya 4, 2, 4. Jadi min 3 alfa. Minus alfa min 2. Nah, matriksnya gini, kita OBD. Kita OBD sehingga ininya 0, minus alfanya jadi 0. OBD dengan E3, kan yang pengen kita ubah sini, 3, kita kalikan ke baris kedua, yang, oh ini nggak ada minus. Kita kalikan dengan 1/3. 4, 0, 0, 2, 3, alfa. 0, 0, alfa, minus 2. 3, 9, 6. Nah, ini kan bentuknya udah segitiga atas. Segitiga atas gini. Udah sesuai goals yang awal pengen kita cari. Nah, biar penyelesaiannya tunggal, berarti si 3 alfanya ini nggak boleh sama dengan 0 agar penyelesaian tunggal si 3 alfanya ini nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau 3 alfanya ini 0, berarti kan ini 0 semua. Nah, kalau 0 semua itu nggak dihitung sebagai pangkat. Pangkatnya jadi berkurang, menjadi 2 doang pangkatnya. Ya, sama dengan 0. Maka alfanya nggak boleh sama dengan 0, dan sama juga yang ini nih. Yang alfa minus 2-nya juga nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena sama kayak tadi. Kalau ini 0, berarti 0 semua. Satu baris itu 0 semua, dan itu nggak dihitung sebagai pangkat. Jadinya nggak tunggal nanti penyelesaiannya. K alfa tidak sama dengan 2. Nah, jadi agar penyelesaian tunggal, 2 persyaratan ini harus dipenuhi. Alfa tidak sama dengan 0, dan alfa tidak sama dengan 2. Oke, jadi penyelesaiannya kayak gitu. Sekian materi yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar untuk persiapan UAS-nya. Semoga berhasil. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran kita hari ini. Semangat belajar and see you in the next video.